Dalam tahapan keempat ini hanya ada satu pertanyaan saja, dan pertanyaannya adalah langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan nilai religius peserta didik, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang direncanakan untuk meningkatkan nilai religius peserta didik. Dan tahapan yang paling terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Dalam tahapan terakhir ini ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam upaya meningkatkan nilai religius peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menyusun daftar nama yang akan terlibat dalam kegiatan upaya meningkatkan nilai religius peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam upaya meningkatkan nilai religius peserta didik? Tindakan yang perlu dilakukan adalah menyusun uraian tugas dari pihak yang dilibatkan untuk meningkatkan nilai religius peserta didik. Pertanyaan ketiga, apa indikator keberhasilan dalam meningkatkan nilai religius peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menyusun indikator keberhasilan dalam meningkatkan nilai religius peserta didik. Dan pertanyaan terakhir pada tahapan terakhir ini adalah apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah menerapkan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan nilai religius peserta didik? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan terakhir ini adalah dengan menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah menerapkan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan nilai religius peserta didik. Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan satu visi bersama, kemudian prakarsa perubahan, serta rencana-rencana yang akan dilakukan berdasarkan tahapan Bagja. Demikian itu, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Kalion untuk presentasi materinya. Teman-teman dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini saya memberikan kesempatan untuk dari teman-teman kelompok 1, jika ada pertanyaan atau ingin merespon, memberikan umpan balik untuk hasil diskusi kami, sangat kami harapkan. Mungkin yang pertama ini saya kasih kesempatan mungkin untuk 3 orang penanya dulu. Bisa melalui raise hand. Untuk kelompok kami ada notulen, Pak Petrus, tolong bantu untuk mencatat pertanyaannya. Siap, Ibu, siap. Oh ya, sudah ada yang raise hand. Bapak Romanus, silakan sampaikan tanggapannya atau responnya. Baik, terima kasih Ibu Agista. Bapak Kalion mungkin bisa bergeser sedikit ke rangka Bagjanya di bagian jabarkan rencana. Mungkin dari saya tidak berikan pertanyaan, namun saya berikan sedikit usul. Ya, karena di dalam bentuk pertanyaannya ini langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan nilai religius peserta didik. Mungkin saya bisa mengusulkan karena kita di NTT ini mayoritas agamanya itu Kristen, dan sekalipun di sekolah negeri itu juga mayoritas Kristen. Kalau bisa di tindakan atau penyelidikan ini bisa ditulis atau bisa ditambahkan berkunjung ke rumah-rumah ibadah. Saya rasa itu juga bisa masuk dalam tindakan penyelidikan, baik itu gereja ataukah masjid ataukah pura, ya sesuai dengan kondisi lingkungan di sekolah. Kalau memang
ada di wilayah sekolah, ada masjid, ada gereja, mungkin bisa berkunjung untuk bakti sosial kah, atau mungkin berbagi kah, mungkin seperti itu. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih untuk usul dari Pak Romanus mengenai mengajak siswa-siswa berkunjung ke rumah ibadah. Itu merupakan satu masukan yang sangat baik juga untuk kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi, saya berikan kesempatan. Dari saya, Silakan Pak. baik. Terima kasih Pak Romanus. Itu merupakan salah satu usul yang sangat membantu kami dan usul yang sangat membangun untuk kelompok kami. Dan mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan usulan tadi. Sebenarnya usulan yang disampaikan oleh Bapak Romanus tadi itu sudah ada di dalam tindakan ini. Jadi mungkin kita bisa lihat kembali redaksi di tindakan ini, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang direncanakan. Jadi salah satu kegiatan yang direncanakan di dalam yang akan dibicarakan itu adalah salah satu usulan yang disampaikan oleh Bapak Roman seperti itu, terkait dengan berkunjung ke rumah-rumah ibadah seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya terkait dengan usulan dari Pak Romanus. Baik, terima kasih Pak Kalion. Untuk teman-teman yang lain, kalau masih ada, silakan. Kalau misalnya cukup, kita bisa lanjut. Baik, kalau begitu, ya untuk pertanyaan, untuk usulan dari Pak Romanus, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Untuk penanya berikut, saya kasih kesempatan untuk Ibu Ariance. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, Bapak Fasilitator, teman-teman semua. Saya minta maaf karena baru saja bergabung karena baru selesai ibadah. Jadi, saya ingin untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok kedua di bagian jabarkan rencana, hampir sama dengan Pak Romanus. Bukan pertanyaan, hanya usul. Mungkin di situ maksud dari pertanyaan tadi Pak Romanus itu hampir sama dengan saya, karena saya ingin kalau dapat Bapak Ibu guru kelompok 2 di situ tindakan atau penyelidikan itu dirincikan seperti tadi maksudnya Pak Romanus. Jadi kegiatan langkah apa saja yang dilakukan, contohnya tentang kegiatan-kegiatan apa saja itu tuh harus dirincikan. Jadi kegiatannya mungkin berkunjung ke tempat-tempat ibadah atau mengambil bagian dalam kebaktian. Itu dirincikan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Seperti itu. Terima kasih Ibu Agista. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Saya kasih kesempatan dulu mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi dari usulan dari Ibu Ariance. Baik, memang mungkin dari saya. Ya, baik Pak, terus silakan. Oke, baik Ibu Ariance, mungkin ini pertanyaan yang usulan yang kedua. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin kami di sini untuk tidak menuliskan rincian kegiatannya. Kadang kami berpikir bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sedikit berbeda karena dari antara kami ada yang mengajar di SMP Kristen, ya memang pada tergolong bahwa ada kegiatan mungkin antara saya dengan Pak Kalion mungkin berbeda, tetapi ada satu dua hal kegiatan itu yang sama seperti yang Ibu sampaikan. Hanya kami tidak menjabarkan ini Ibu, karena ada kalimat yang menunjukkan bahwa kegiatan apa saja yang rencana akan dibuat. Jadi salah satunya itu bisa juga yang kami pikirkan bahwa berkunjung seperti di sekolah saya yang sudah pernah saya lakukan,
kami lakukan. Kebetulan saya juga membantu dalam bidang kesiswaan sebagai bentuk toleransi beragama dalam kegiatan hari-hari besar, contohnya menyongsong Paskah atau Natal atau Idul Fitri. Biasanya kita mengajak anak-anak kita untuk saling toleransi, untuk kerjasama dengan membersihkan tempat ibadah di gereja, di masjid, di gereja Katolik maupun di Protestan. Hanya kami tidak menjabarkan di sini, tapi tujuan dari kalimat di atas itu bahwa ada kegiatan-kegiatan itu, salah satunya itu. Kami sudah memikirkan itu. Jadi terima kasih untuk masukan, mungkin kami akan tambahkan lagi. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih Pak Petrus. Bagaimana Ibu Ariance untuk jawaban dari kelompok kami? Ya, baik, terima kasih Bu. Jawabannya pas, jadi terima kasih juga untuk pengertian kelompok 1 atas pertanyaan kami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk kelompok 1 mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, masih diberikan kesempatan. Kalau memang sudah cukup untuk sesi tanya jawab ini, saya mau mengucapkan Masih ada sekali Pak lagi. Romanus. Oh ada, oh ya, baik. Pak Romanus silakan Pak. Ya, baik Ibu Agista, mohon maaf. Ini supaya suasana hidup, nanti kita kelompok 2, ya minta maaf. Kita Siap tanya lagi. Bapak. Ya, Bapak Kalion minta maaf, Bapak Petrus. Aman Bapak Romanus. Ya, ini Bapak Kalion bisa bergeser ke ini gali mimpi, dreams. Boleh. Oke. Oke, baik Bapak. Sebelum saya ke pertanyaan, ya mungkin saya juga tidak memberikan pertanyaan, tapi saya sedikit mengoreksi dan mungkin sambil ini juga saya bisa mengusulkan di gali mimpi, di bagian gali mimpi ini mungkin kita sudah baca dia punya pendalaman materinya. Kita diminta supaya menjabarkan satu program yang bersifat baru di sekolah, karena ini mimpi. Karena untuk kita sinkronkan dengan visi, bahwa visi itu kan mimpi sebenarnya. Kita punya mimpi. Nah, sampai di bagian ini, di gali mimpi ini, di tindakan itu harus ada satu program yang mencerminkan bahwa kita mau di sekolah ini ada satu program atau satu kegiatan yang religius nih, begitu. Jadi mungkin di kolom tindakan ini, mungkin Bapak Ibu bisa berpikir kembali, mungkin bisa menambahkan apakah itu kalau di sekolah Kristen bisa dibuat paduan suara kah, ataukah di sekolah yang mayoritas Islam mungkin bisa menambahkan mengaji setiap hari apa, mungkin pengajian seperti itu. Ya, karena ini mimpi. Kita mau buat perubahan di sekolah, maka harus ada satu yang bersifat yang baru, hal baru yang terjadi di sekolah. Saya yakin bahwa ini melakukan observasi ini juga baru, ini bersifat portofolio kalau menurut saya. Kegiatan-kegiatan tindakan yang dilakukan ini semuanya ini mencerminkan kegiatan yang bersifat administratif kalau menurut saya baca ini. Jadi mungkin kalau usul saya mungkin satu program yang harus ada. Kalau kami tadi di kelompok 1 itu gali mimpi itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan prakarsa perubahan itu pembelajaran yang berpusat pada murid, kami buat komunitas praktisi. Jadi kami punya mimpi itu di sekolah ada komunitas praktisi. Jadi kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu kelompok 2 mungkin mau mimpi di sekolah itu ada apa? Ada satu kegiatan yang mencerminkan religius. Itu yang maksud saya. Mungkin saya kembalikan, saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih banyak Pak Romanus. Jadi waktu kami berdiskusi juga sebenarnya sudah banyak sekali kegiatan yang kami buat, apalagi yang berhubungan dengan nilai religius ini di sekolah terlalu banyak yang bisa kita buat begitu. Jadi untuk kegiatan kami mungkin saya bisa jabarkan di sini kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan yang akan nanti